Kita masuk pengumpulan data yang menggunakan kuesioner. Ya. Kuesioner itu daftar pertanyaan yang dibagikan oleh responden. Ya. Biasanya kuesioner ini dilakukan karena jumlah respondennya cukup banyak. Ya. Kita nggak mungkin mewawancara satu-satu, jadi harus pakai pembagian kuesioner. Di dalam textbooknya, sebuah kuesioner itu terdiri dari 3 bagian. Ya. Yang pertama, pertanyaan tentang fakta. Fakta itu data tentang responden. Ini kadang di dalam penelitian atau skripsi itu dibutuhkan. Misalnya responden Anda umur sekitar berapaan ya, lalu status ekonominya berapa, pendidikannya berapa. Itu tentang data responden ya. Lalu yang kedua tentang pendapat. Ya. Ini tentang persentase ya. Setuju atau tidak setuju, seperti itu ya. Ini pendapat. Lalu yang ketiga persepsi. Ini biasanya pertanyaan yang bebas. Misalnya Anda diminta memberi masukan, jadi Anda bebas menjawab apapun, seperti itu. Atau ditanyakan saran, ya, Anda bebas memberi saran, yaitu persepsi. Ya, jadi textbooknya itu biasanya kuesioner itu terdiri dari 3 bagian ini. Tapi dalam kenyataannya itu kadang cuma satu saja atau cuma 2 saja ya. Misalnya fakta dan pendapat, kadang fakta dengan persepsi, seperti itu. Atau gabungan pendapat dan persepsi. Ya, dalam prakteknya ini tidak harus 3 ini, tapi bermacam-macam. Ada 3 macam kuesioner ya. Yang pertama kuesioner terbuka ya. Kuesioner yang memberi kebebasan menjawab ya, seperti tadi persepsi ya. Misalnya Anda ditanyakan apa saran Anda untuk kemajuan STIMIK. Nah, ini modelnya seperti ini, titik-titik seperti ini. Anda boleh memberikan saran-saran, masukan biar STIMIK maju, seperti itu. Itu angket terbuka. Lalu yang kedua, angket tertutup. Tertutup itu Anda sudah disediakan jawaban, Anda tinggal memberi centang atau tanda silang apa yang Anda pilih. Misalnya Anda ditanyakan setuju atau tidak setuju. Misalnya STIMIK menjadi universitas. Setuju atau tidak setuju. Atau boleh, tidak boleh. Seperti itu. Yaitu angket tertutup ya. Jadi sudah tersedia jawaban seperti ini. Lalu angket campuran. Nah ini juga banyak juga dipakai ya. Jadi campuran angket tertutup seperti ini, dan angket terbuka. Jadi dalam satu kuesioner. Biasanya ini tentang pendapat ya. Misalnya setuju tidak setuju, bawahnya tentang persepsi, memberi masukan atau kelebihan, kekurangan. Anda bebas mengisinya. Selanjutnya keuntungan ya. Keuntungan kuesioner itu kita bisa menjangkau area yang cukup luas. Apalagi sekarang ada Google Form ya. Anda bisa sharing lewat Google, lalu dari form itu bisa di-share lewat grup WhatsApp. Wah, cepat sekali ya. Jadi Anda tidak usah pergi jauh-jauh ya. Lalu responden bisa lebih jujur karena tidak ditungguin ya. Mereka bisa menjawab apa adanya sesuai dengan yang dialami. Itu keuntungan kuesioner. Tapi kerugiannya juga cukup banyak ini. Kuesioner bisa jadi tidak kembali ya. Karena kesibukan seseorang, lalu ada juga yang malas ngisi kuesioner ya. Ini kerugiannya ini, kuesioner tidak kembali atau tidak dibalas ya. Lalu juga kita tidak mendapatkan tambahan informasi. Ya yang kita buat di dalam kuesioner ya itulah, jawabannya cuma itu. Kita tidak bisa menggali lebih dalam. Nah, ini kerugian. Lalu waktunya lama ya, karena kadang orang terima kuesioner didiamkan dulu ya karena ngurusi kesibukan dan sebagainya. Lalu gitu sempat baru dibuka seperti itu ya. Lalu ya ini juga pengaruh juga ini. Ada pertanyaan yang tidak dijawab. Misalnya Anda membuat pertanyaan yang cukup rahasia atau membuat pertanyaan yang yang sulit dijawab ya. Akhirnya dilewati ya. Ini padahal kalau kuesioner dilewati itu tidak dipakai, dibuang karena kuesioner tidak lengkap ya. Ini keuntungan dan kerugian. Lalu bagaimana cara mengatasi kerugian itu ya? Jika kita harus mau tidak mau penelitian harus menggunakan kuesioner ya. Ya biasanya kadang diberi hadiah, misalnya 30 pengirim pertama dapat topi seperti itu. Ya mereka kan berlomba-lomba ya, berlomba-lomba cepet-cepetan ya mengembalikan kuesioner. Itu salah satu caranya seperti itu. Sekarang bagaimana sih cara membuat kuesioner ya? Yang pertama, gunakan kata-kata yang sederhana mungkin ya, karena kuesioner itu ditinggal dan tidak diawasi, tidak ada yang mendampingi ya. Jadi buatlah pertanyaan yang sederhana biar responden mudah menjawab ya.
Contohnya ini, 1 dan 2. Mudah yang mana? Bagaimana status perkawinan Anda? Lalu yang kedua, apakah Anda sudah menikah? Ya, mudah yang kedua ya. Lebih mudah dijawab ya. Lalu yang kedua, hindari pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Ya, ini biasanya Anda alami di percakapan sehari-hari ya. Misalnya masih membahas tentang kantin, lalu membahas tentang kafe, lalu kamu bertanya, kamu lebih senang mana? Yang responden pasti bingung. Pasti tanya kembali loh, kamu tanya yang kafe atau yang kantin? Seperti itu, ya kan? Ya, itu dihindari di dalam kuesioner ya. Oke, lalu hindari pertanyaan yang mengandung sugesti. Sugesti itu seperti saran ya. Contohnya ini, yang pertama, apa yang Anda lakukan di waktu senggang? Pertanyaan kedua, pada waktu senggang, apakah Anda mendengarkan radio atau melakukan yang lain? Yang nomor 1 ya, yang betul ya. Nomor 1 itu Anda diberi kebebasan penuh, 100%. Kalau yang nomor 2, itu seperti Anda diarahkan, Anda harus melakukan sesuatu kegiatan. Padahal waktu senggang kan orang bisa saja tidur, ya kan? Tidak melakukan apa-apa. Ya, makanya gunakan pertanyaan-pertanyaan yang bebas ya. Jangan sampai kita memberi saran-saran itu nggak perlu. Oke, lalu yang keempat, pertanyaan harus berlaku bagi semua orang. Ya. Contohnya, apa pekerjaan Anda sekarang dengan apakah saudara bekerja? Ini sangat membingungkan ya. Mana nih yang betul? Yang betul yang kedua, apakah saudara bekerja? Karena kalau tanya ini, yang pertama itu, apa Anda yakin dia sudah bekerja? Ya. Kalau belum yakin nanti dia bisa menjawab apa? Ya. Misalnya belum bekerja, dia bingung harus jawab apa. Seperti itu. Ya, jadi pakailah yang nomor 2. Bekerja atau tidak? Ya atau tidak? Oke, lalu setelah Anda membuat pertanyaan, ya. Pertanyaan itu sekarang mudah, bisa cari di Google ya. Misalnya Anda membuat tentang penelitian zaman ini ya, pandemi ya. Bagaimana perkuliahan. Anda bisa tinggal cek atau tinggal cari di Google misalnya kuesioner tentang kesulitan perkuliahan di pandemi. Itu akan muncul pertanyaan berbagai macam ya. Tapi di sini tetap ada caranya walaupun Anda sudah nyari di Google ya. Setelah ketemu Anda harus mengelompok-kelompokkan sesuai tujuan. Ya. Dikelompok-kelompokkan dulu. Ya, contohnya nih, contoh sederhananya misalnya Anda mengelompokkan misalnya nih pertanyaan tentang apa ya? Program ya, misalnya program. Anda tanya tampilannya dulu. Tampilannya menarik enggak ya? Mudah digunakan atau tidak ya, itu dikumpulkan semua tentang tampilan ya. Lalu penggunaan program Anda kelompokkan, Anda kesulitan atau tidak ya, mudah digunakan atau tidak ya. Setelah itu outputnya sudah cukup komplit atau tidak ya, berguna atau tidak ya, itu dikelompok-kelompokkan ya. Jadi pertanyaan yang sudah Anda buat itu Anda kelompokkan ya. Lalu harus sistematis ya, harus urut ya. Ya, ini sebenarnya berhubungan kelompok dan sistematis ya. Jadi urut. Lalu perhalus pertanyaan sensitif ya, misalnya bertanya tentang gaji ya, tentang rahasia-rahasia itu harus diletakkan di tengah-tengah kuesioner. Oke, setelah Anda menyusun pertanyaan, langkah terakhir Anda harus melakukan pretest ya. Pretest itu maksudnya uji coba ya. Anda bisa membagikan kepada 5 orang teman ya. Misalnya teman dekat kamu ajak kumpul, tolong diisi nih, saya bikin kuesioner. Itu dari sana, itu Anda bisa bertanya kepada mereka ya. Ada pertanyaan yang perlu ditambah nggak? Lalu waktunya berapa lama? Urutannya udah benar atau belum? Berapa lama kuesioner itu membutuhkan waktu ya. Jadi Anda bisa pretest dulu sebelum dibagikan ke masyarakat. Ya, pretest ke 5 teman dulu lah ya. Mereka suruh mencoba, kesulitan enggak mereka jawab kuesioner yang kamu buat itu. Ya. Oke, itu tentang kuesioner. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya.